Kadis Kesehatan Provinsi dan Kadis Kesehatan Kota Puskesmas yang respon dengan cepat untuk berkolaborasi memastikan launching tes kesehatan gratis di wilayah SMA, SLB, SMK hari ini bisa dimulai dengan tepat waktu. Dan kepada adik-adik sekalian, saya perhatikan rata-rata di sini cantik-cantik. Cantik-cantik kadang ada yang ngomong ini, kayaknya cantik-cantik kadang ada. Senyum-senyum semua, bening-bening semua dari depan sampai di sini tadi saya lihat. Selamat pagi adik-adik, seluruh adik-adik SMA Negeri 2, selamat pagi, salam kenal. Ini pertama kali saya datang di sini dan berjumpa. Ini katanya SMA dengan jumlah murid terbanyak 1448. Tahun ini dibangun dua tidak ada lagi yang masuk siang, dan kemudian tahun depan akan bikin aula. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini kita akan lakukan di aula. Ini uang buku ini masih ditagih tidak? Gratis. Makanan bergizi setiap hari dapat tidak? Enak atau ada? Ada catatan? Siapa yang mau kasih catatan? Makanannya kenapa? Hah? Terlambat. Terlambat. Apa lagi? Coba kasih satu bicara. Perwakilan dari satu sini baju oranye, satu yang baju putih. Ya. Cek. Ya, depan lagi. Sini. Gimana kualitas MBG-nya? Kualitasnya bagus, tapi kalau boleh saran, buahnya tuh sering diganti. Soalnya Namanya juga berpendapat. kadang-kadang semangka tuh rasanya kayak sabun, ya kan? Memang nggak boleh semangka, karena semangka itu sebenarnya nggak boleh lama. Nanti kumannya udah ini harusnya yang pakai kulit aja, pisang jeruk ya. Kepala sekolah kasih catatan buat penyedia. Apa lagi? Itu aja sih. Enak? Kalau enak aja. Karena makanan sehat, jadi Standar. Kalau size-nya, porsinya cukup? porsi kita cukup. Basi tidak makanannya? Kadang-kadang banyak. Kadang-kadang basi. Tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu. Semua dapat atau ada yang tidak dapat? Semua dapat makan lebih. Oh, makan lebih. Guru-guru nggak dapat? Terima kasih. Jadi pesan saya buat kepala sekolah, juga dengan Pak Kadis Pendidikan, nanti dikontrol di sekolah-sekolah untuk bikin catatan ke MBG tidak menerima buah yang sudah dikupas. Jadi pilihannya hanya pisang atau jeruk supaya lebih higienis. Kemudian setiap bulan dievaluasi dan bandingkan antara daftar menurut PIC DGM sekolah mana saja yang sudah disuplai, di cross check kembali apa memang benar sudah disuplai untuk memastikan bahwa antara yang dicatat dan realisasi lapangannya sama. Setelah sudah gratis, PR-nya sekarang berkualitas. Ibu mau tes instalasinya bagaimana ini? Ini kan SMA toh? 7 kali 5 berapa? 35 kali 2. Tujuh puluh kali 3. Ini harus solusi. 90 kali 3. 30 kali 7.
9. Sembilan, 9. Semua. Sembilan kali. 9 kali 9. Enam kali 9. Enam kali 9. Enam kali 9. Empat kali 9. 4 kali 9. Empat kali 9. Tanam. Di sini ya, saya kita foto. Siapa di sini yang mau jadi polisi? Yang mau jadi ASN atau IPS? Yang mau jadi dokter? Kalian tahu yang mau semua itu dibutuhkan satu yang tidak bisa dinego, yaitu matematika. Soal matematika tidak bisa kalian kerjakan kalau kalian dasar saja kalian tidak hafal. Ya. Jadi SMK Negeri 3 Kota Ternate kasih mati mikrofon. ibu guru hanya bisa mengajarkan. Kualitas guru pun kita masih ada PL. Tapi kan sebenarnya tidak dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk adik-adik bisa upgrade diri. Gampang kan kita setiap hari hafal. Saya dulu itu ya, zaman kita ini semua dulu ya. Kalau hafal kali-kali itu depan mama lagi masak, depan mama lagi setrika, betul kan? Nah, kalau mau jaga-jaga tuh hafal kali-kali dari 1 sampai 10 tuh kali-kali berdiri di situ hafal kali-kali terus. Makanya generasi dulu matematika itu bagus, generasi sekarang matematika itu cari di awal kalau dicatatnya kali-kali. Jadi upgrade diri, tidak cukup. Mimpi mau jadi orang besar, mimpi mau jadi orang sukses kalau skillnya tidak ada. Kemudian kalau waktunya dibuang-buang, tidak dipakai untuk upgrade diri di luar sana secara level nasional, itu SDM-nya bagus-bagus. Nanti kalian selalu ketika tes menggunakannya kan kalau tes di level nasional banyak yang gugur, benar ya? Sebenarnya hanya 2, dibutuhkan bahasa Inggris yang bagus, dibutuhkan matematika yang bagus, dan sebenarnya 2 mata pelajaran itu kalian bisa belajar sendiri secara otodidak, di YouTube sendiri, dihafal, dipelajari, banyak sumber-sumber secara digital kalian bisa manfaatkan. Pesan ibu hanya itu, karena yang bisa membantu masa depan kalian adalah kalian sendiri. Kemudian pesan buat Kadis Pendidikan tahun depan ketika ada menjelang 1 bulan menjelang hari pendidikan, bikin lomba-lomba aja, lomba matematika, lomba segala macam. Jadi kemudian kita bisa pemetaan murid-murid yang bagus yang mana, sekolah yang bagus yang mana. Jadi kalau ada hadiah atau ada beasiswa mereka bisa diprioritaskan. Ada yang mau bertanya? Langsung ya, ada 5 yang mau bertanya. Ayo yang mau bertanya, ada 5 orang. Angkat 2
saya akan menyinggung sedikit yang dibahas tadi tentang pembangunan satu ruangan dan satu aula. Nah itu kalau masalah satu ruangan tadi itu sudah dibangun sistemnya karena kita tuh para siswa-siswi itu sangat tidak maksimal kalau untuk belajar gitu. Apalagi kelas 1 kan masuk siang nih. Kita yang kelas 11 dan kelas 12 tuh masuk pagi itu sangat belajar tuh sangat waktu sangat sedikit sekali gitu. Jadi sekiranya tuh dibangun sistemnya agar belajar kita tuh lebih maksimal lagi kayak gitu. Harusnya beradaptasi dan dibangun karena sudah komitmen. Nah, kalau untuk masalah uang juga tuh kalau mungkin 1 tahun tuh jangka waktu yang sangat lama ya. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu pihak sekolah tuh sangat sibuk sekali untuk menyiapkan tenda, menyiapkan kursi dan itu. Kalau ibu punya SIM saat ibu bangun hari ini langsung jadi dibutuhkan paling cepat 1 tahun untuk bangun aula. Nah itu mungkin saya bisa saya sedang sibuk dan untuk makanan gratis ini mungkin saya bisa untuk berjalan seterusnya gitu sampai saya lulus lah. Terima kasih ke Pak Presiden. Oh iya terima kasih. Bilang Pak Presiden terima kasih. Pak Presiden Prabowo terima kasih. Terima kasih. Kalimatnya harus lengkap. Ya. Pak Presiden terima kasih makanan bergizinya. Saya menghargai program itu. Saya berharap perjalanan terus berjalan sampai saya lulus nanti. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Program makanan bergizi gratis sangat enak sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua gitu. Karena kita tidak mengeluarkan uang jajan lagi gitu dan kita sudah menyusahkan orang tua gitu. Makasih banyak. Terus uang jajannya pakai beli apa? Uang jajannya pakai beli apa sekarang? Kenapa? Buat investasi. Investasi loh. Jadi saya mau bertanya bagaimana cara menjaga kualitas layanan meski pemeriksaan diberikan secara gratis dari pemerintah? Pak Kadis kesehatan gimana? Bagaimana memastikan kualitas layanan padahal gratis? Iya, makasih Adi. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi memang kita melakukan pemeriksaan sesuai standar yang diatur dari alat-alat kesehatan. Kan bahwa yang digunakan ini masih dalam kondisi normal semua, tidak ada yang expired, juga sudah dikalibrasi dan terkomplit di bidangnya. Tahu nggak buat apa tes kesehatan? Biar yang orang yang ini masih di bawah itu orang bisa cek orang kesehatan juga karena mungkin sekarang kesehatan kan berbayar ya sebelum ada program. Ini bukan adanya misalnya di sini orang yang ya dong bisa dapat yang gratis kayak terpetugas keluar uang atau cek juga di rumah sakit. Dulu tes kesehatan gratis sebenarnya karena ini berlaku semuanya. Hari pertama kita selesai kita katakan dia kesehatan konsultasi seperti apa. Sehingga kemudian dalam program pencegahan, dalam obat-obat yang disediakan, dokter yang disediakan, kita bisa custom sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat kalau kita secara umum. Karena pencegahan daripada pengobatan. Dan sebenarnya bagi kebiasaan protokol pasti ada jadwalnya. Mereka sambil menunggunya enggak ya? Sambil menunggu semuanya kan karena punya handphone. Mereka boleh data online, jadi ketika datang itu udah langsung tes, nggak boleh nunggu lagi tes apa disediakannya. Sambil nunggu isi data. Dan kalau lainnya sebelum waktunya puskesmas datang untuk tes, mereka udah isi data duluan. Ya. Lanjut. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama, saya ingin bertanya tentang beasiswa yang dimana kita ketahui bahwa untuk menjadi tenaga kesehatan di Indonesia kuliahnya itu sangat mahal dan sangat lama. Jadi saya ingin menanyakan apa kira-kira persyaratan yang saya butuhkan agar saya layak untuk menerima beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, saya ingin minta bantuan bagi biasanya kita melakukan itu banyak yang curang atau banyak yang bayar. Jadi mohon untuk diperiksa karena orang-orang untuk tes pasti orang pakai orang dalam atau orang bayar gitu ya. Jadi kalau dimohon untuk diperiksa dan untuk beasiswanya. Terima kasih Ibu.
Pintar adik. Jadi beasiswa itu ada 2 jalur, ada jalur mereka yang prasejahtera, artinya kalau dari data sosial mereka masuk dari kategori miskin 1 sampai miskin 4 dengan pendapatan di bawah 2 juta, anak-anaknya diberikan kuota untuk beasiswa. Tahun ini Pemprov memberikan anggaran untuk 1.000 anak bisa kuliah di Maluku Utara, termasuk ke Poltekkes juga untuk nakes dan termasuk dokter juga. Untuk jalur prestasi, jadi artinya ada beasiswa juga yang menggunakan jalur prestasi. Itu banyak lewat LPDP, banyak sekali di luar sana. Bukan hanya sekolah di Maluku Utara, bisa sekolah di mana saja se-Indonesia. Nanti juga Pak Kadis koordinasi dengan Direktur LPDP kemarin sudah datang kan, untuk bahan-bahannya dari kepada guru terutama yang SMA 3 udah mau lulus. Jadi mereka tahu ada opsi jalur beasiswa bagaimana dan apa yang harus disiapkan, karena setiap jalur itu pada dasarnya persyaratannya hampir sama, cuman biasanya informasinya tidak diketahui. Untuk tes masih banyak PR untuk memastikan proses ini adil, tapi kita menuju ke sana. Pesan ibu, suatu hari nanti ketika kamu menjadi orang di posisi tinggi, pastikan idealis yang kamu punya tetap dijaga dan pastikan kamu tidak menjadi seperti mereka. Lanjutnya, Saya ingin menanyakan tentang lomba-lomba yang akan diadakan pada saat hari nanti. Yang Ibu sampaikan tadi hanyalah lomba LPK. Apakah ada lomba yang lain supaya saya dan teman-teman yang lain bisa menggunakan diri? yang lain itu apa aja? Ada yang mau nyoba apa? Lebih UPS atau lomba IPA. Nah, semua mata pelajaran dilombakan. Semua mata pelajaran dilombakan, semua olahraga dilombakan, lomba debat juga kayaknya pada banyak yang suka berdebat, lomba debat juga. Ini kan sudah ada bukti kepala dinas provinsi alumni sini, jadi ke depan di sini mungkin ada gubernur, ada bupati, ada kepala dinas, ada kapolda. Nggak ada yang tahu berpikiran ketinggi langit. Adik? Saya akan membahas Ibu mengenai LPDP. LPDP apa saja yang tersedia bagi kami untuk yang dilanjutkan kuliah ke luar negeri. Kan kita tahu sendiri, LPDP itu mereka cuma tahu LPDP saja. Mereka tidak tahu bahwa berapa biaya yang harus diberikan kepada mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri. LPDP itu bekerjasama dengan 150 university. Cuma setahu saya, untuk luar negeri itu biasanya S2. Jadi S1-nya itu tetap biasanya di dalam negeri. Kemudian biayanya tergantung terhadap universitas dan negara yang diterima. Tapi secara umum, uang sekolahnya gratis, uang hidupnya diberikan. Kisaran uang hidup tergantung negara dan sekolahnya. Tapi LPDP itu biasanya 100%-nya itu gratis. Caranya sebenarnya tinggal mendaftar, ada jadwal-jadwalnya yang nanti akan disosialisasi lagi oleh masing-masing sekolah. Sudah? Oke. Ada yang mau bertanya, yang belum yang bertanya ini? 2 orang? Ayo masuk. Ada lagi? Ayo. Ini cerdas lah anak SMA nih. Saya menyesalkan tentang kurangnya edukasi, yaitu edukasi sex education. Nah, saya mama bilang di puskesmas Kalamata juga, saya mama tiap hari tuh kalau pulang tuh edukasi kayak kasih center nanya yang seumuran saya atau bahkan yang lebih muda dari saya, mereka itu sudah HIV, ada yang bahkan bersenana dan berhubungannya tuh Terima kasih adik. Nanti Dinas Kesehatan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk bidang-bidangnya saja yang melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, diatur jadwalnya. Mungkin terutama seperti ini pada saat momen lagi CKG kan banyak yang tunggu. Ketika tunggu diberikan sosialisasi saja, karena memang
tingkat pernikahan dini, seks di luar nikah, pelecehan di Maluku Utara itu termasuk salah satu yang tinggi. Dan ketika itu terjadi, masa depannya hancur, bukan saja di perempuan, tapi juga yang di laki-laki. Jadi sebenarnya ya untuk segera kerjasama dan dilakukan. Terima kasih Ade. Salam buat Mama. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Wahyu. Saya ingin memberikan keluhan. Sebelumnya dalam lingkungan kita kekurangan agama, maksudnya guru agama. Jadi setiap kali agama Kristen itu Ibu dari SMK 1, SMA Negeri 2 Kota Ternate, SMA 10. Mungkin setiap hari Jumat jam 11.30 kami akan keluar dari sekolah masing-masing menuju SMK 1 untuk belajar agama Kristen. Ada berapa Kristen di sini dari 1.400? Iya, akan didiskusikan. Ya, terima kasih Mas Sekalian. Mohon perhatian untuk 10 siswa yang sudah kemarin mendaftar bisa ke ruang pendaftaran. 10 siswa yang kemarin sudah daftar. Jadi dipakai. Ayo. Yang 10 lagi untuk melakukan pemeriksaan. Yang kemarin sudah daftar. Ya. Yang 10, ya 10 dulu 10. Udah jam 7 sudah buka.
pada pagi hari ini, pesan saya segera berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat untuk mendaftarkan seluruh anak bina SMA, SMK, SLB untuk segera melakukan tes kesehatan gratis ya. Saya berikan target 1 bulan, itu masuk dalam kinerja. 1 bulan harus tuntas 71.000 berapa? 71.000 ya. 1 bulan harus selesai 71.000 siswa SMA, SMK, SLB di 400 madrasah di 400-an sekolah. Jadi kita akan bertemu di Ternate tanggal 12 September. Harapan saya minimal itu sudah 80%. Saya akan memberikan reward kepada yang kesek-kesek 10 tercepat ya. Dan juga catatan untuk 10 yang lain telat. Terima kasih para sekolah-sekolah, salam adik-adik semuanya yang melakukan secara online dan daring Zoom. Dilanjutkan dengan pengumuman dan sebagai tanda dimulainya launching dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik dan guru SMA, SMK, SLB se-Provinsi Maluku Utara. Mohon izin untuk kami termundur mulai dari 3, 2, 1. Launching pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik dan guru se-Provinsi Maluku Utara resmi dimulai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon untuk semua berdiri, adik-adik peserta didik dimohon untuk berdiri. Adik-adik peserta didik dimohon untuk berdiri di depan baliho. Baliho yang berada di belakang panggung. Sekali lagi adik-adik peserta didik dimohon untuk berkumpul di baliho yang berada di belakang meja. Sekali lagi adik-adik peserta didik dimohon untuk berada di depan baliho yang berada di belakang panggung. Kembali menanggapi karena Gubernur Provinsi Maluku Utara akan berfoto bersama dengan adik-adik peserta didik. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Ternate yang memfoto bersama dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara, kami mohon untuk dapat mengambil tempat di rangga. Bersiap-siap Bapak Ibu Guru. Apa? Ya.
sekali lagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Ternate. Ibu Mina, Pak Dula, mohon merapat, mohon bersama dengan Pak Sudirman, Pak Mat, merapat. semoga kita bersama dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Ternate. Dapat Mat? Hah? Mau jodoh tadi tuh. Kita suruh dong pindah dong, masuk lagi. Kombinasi ini. Yang kamera satu sana. Dapat. Yang di tengah. Bilang ke sana kita mau kata transplant.